Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya saya mengajak saudara sekalian kita bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar seperti Maria, mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dan merenungkan, bahkan menjadikan bagian daripada kehidupan kami. Roh Kudus urapi setiap daripada kami, bukakan mata hati kami, telinga rohani kami untuk bisa menerima taburan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita hari ini akan membahas mengenai topik yaitu penting ya. Setiap daripada kita sebagai anak Tuhan tuh hidupnya harus berbuah. Kenapa berbuah ya? Seperti pohon kalau tidak ada buahnya kan tidak ada hasilnya. Tidak ada yang bisa menikmati pohon itu ya. Jadi kita itu diharapkan menjadi pohon yang berbuah sehingga melalui buah itu maka kehidupan di sekitar kita itu bisa ikut menikmati buah yang kita miliki. Nah, kita lihat ada berapa macam buah. Jadi kita melihat ada 3 macam buah. Satu buah jiwa ya. Buah jiwa tentunya kita tahu adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh karena pemberitaan Injil kita, oleh karena kesaksian hidup kita sehingga kita membawa orang untuk mengalami pertobatan, ya, mengalami pengenalan akan Kristus dan bertobat, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu buah jiwa. Ada lagi yang dikatakan buah karakter, ya, atau bicara mengenai karakter kita yang diubahkan oleh Tuhan. Memang pertobatan itu tidak prosesnya itu ada berjalan ya, progresif ya, bukan langsung instan. Hari ini saudara bertobat, yang dulunya saudara ini mungkin pemarah atau masih hidupnya duniawi banget ya, terus tiba-tiba langsung menjadi seperti pendeta, sabar. Tidak ada seperti itu saudara. Jadi itu ada proses ya. Jadi melalui perjalanan kita mengikut Yesus, melalui firman Tuhan, melalui kehidupan persekutuan kita, latihan ibadah kita, maka Tuhan akan membuat kita akan memiliki karakter yang menyerupai seperti karakter Kristus. Itu ada progres berjalan dan itu dinamakan buah karakter. Dan ada lagi satu yang dinamakan buah karya yang mungkin terkadang kita salah mengartikannya dengan harta atau keberhasilan dalam hidup. Buah karya itu bukan hanya melulu berbicara mengenai harta ya. Buah karya itu saya bicara misalnya contoh yang tidak ada kaitannya sama harta itu misalnya Mother Teresa. Mother Teresa kita tentunya kenal dengan karya beliau yang dimana beliau ini betul-betul berdedikasi untuk mengasihi ya, tanpa pamrih pada orang-orang miskin, bahkan menghabiskan sisa hidupnya untuk melayani orang miskin di India. Sehingga karya beliau ini terkenal di seluruh dunia, semua orang tahu dan banyak dari pelayanan-pelayanan itu meniru bagaimana caranya kita bisa meniru Mother Teresa untuk melakukan pelayanan kasih dimanapun itu ya, di seluruh dunia, bukan hanya di India, mungkin di negara-negara yang juga sedang mengalami masalah, mungkin banyak masih orang-orang dalam di bawah garis kemiskinan. Bahkan di negara-negara maju pun hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang yang mungkin homeless, yang tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal, dan itu juga diperlukan karya-karya seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa. Itu sebuah karya. Termasuk juga penemuan-penemuan ya. Orang Kristen kita tahu banyak dari anak Tuhan itu memenangkan Nobel Prize, menemukan penemuan-penemuan yang akhirnya penemuan itu menjadi berkat, baik itu di bidang pengobatan maupun di bidang teknologi yang menyangkut kehidupan manusia. Dan itu sangat penting sekali saudaraku, untuk setiap daripada kita, terutama sebagai anak Tuhan, kita hidupnya harus berbuah. Entah itu buah jiwa, entah itu buah karakter. Buah karakter pasti ya, kita diharapkan makin hari makin menyerupai Kristus. Di mana Yohanes 3:30 mengatakan dia akan menjadi semakin besar ya, Yesus semakin besar dalam kita. Dan kita, ego kita, manusia lama kita akan menjadi semakin kecil. Dan itu adalah target daripada kita, supaya hidup kita bisa berbuah. Bahkan sampai kepada buah karya ya, buah karya yang bisa melalui karya kehidupan kita. Mungkin kalau misalnya saya sebagai businessman ya, saya mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan ya, membuka satu bidang bisnis yang
bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak mungkin keluarga daripada orang-orang yang bekerja di bisnis yang saya buka itu juga termasuk buah karya. Jadi buah itu penting, saudaraku, untuk saudara dan saya boleh menikmati dalam kehidupan. Nah, poinnya adalah bagaimana kita bisa berbuah. Nah, kita akan melihat di Yohanes 15 ya, mulai ayat 1 itu bicara mengenai pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar, itu Yesus yang ngomong, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi dikatakan Tuhan Yesus itu pokok anggur ya, batangnya, terus banyak ranting loh. Nah, kalau ranting ini tidak mengeluarkan buah, maka dikatakan dipotongnya dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Dan setiap ranting berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ayat ini sebetulnya kalau kita ngambil terjemahan bahasa Inggrisnya dan atau bahasa aslinya, bahasa Yunani ya, dikatakan seperti ini. Every branch in me that bear not fruit, he take it away. Bear not fruit itu tidak berbuah, he take it away. Take away. Kalau tadi ngomong potong kan misalnya cut ya, tapi ini bahasa Inggrisnya enggak, take away. Artinya apa? Artinya take away itu dalam bahasa Yunani-nya adalah aero. Aero itu artinya apa? Diangkat, take away, diangkat. Kenapa kok dikatakan diangkat bukan dipotong? By implication to take up or away, diangkat atau diambil ya, diangkat ya. Kalau kita bicara contohnya figuratively to raise. Kalau voice itu diangkat, raise. Suaranya diangkat, suaranya meninggi, diangkat. Nah ini rantingnya yang diangkat. Nah saudara mesti mengerti satu poin, bahwa pohon anggur ini adalah tanaman yang menjulur, yang merambat. Jadi misalnya ini ada pokok anggur, terus dia itu, saudara bisa lihat di ilustrasinya ya, mengenai kebun anggur, bahwa itu dia tuh rantingnya itu menjalar. Nah kayak merambat ya. Nah otomatis sebagai pengusaha anggur, kita tuh harus membikinkan tempat untuk dia bisa merambat. Sebab kalau dia tidak dikasih tempat untuk merambat, itu namanya rantingnya pohon anggur itu jatuh ke tanah. Jadi pohon anggur kalau tidak dirawat ya, dalam kebun yang dirawat, dia tidak akan bisa berbuah. Ya, saya ulang ya, pohon anggur kalau tidak dirawat, dia tidak akan bisa berbuah. Karena ya, pertama, kalau dia tidak dibikinkan tempat untuk dia bisa menjulur, merambatkan rantingnya kan jatuh ke tanah. Lah ranting yang menempel di tanah tidak akan bisa berbuah. Ranting itu harus merambat ya, kita bikin kayak misalnya kawat atau kayu ya. Saudara bisa lihat di ilustrasi mengenai kebun anggur. Nah, itu nantinya bahkan kalau kita bicara mau detail sedikit, nah, pengusaha anggur ini akan berusaha membatasi rumpun daripada buahnya supaya tidak melebihi 5 kalau masih muda. Ya, di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun mungkin dibatasi 3. Sebab kalau terlalu banyak rumpun bunganya itu, maka itu buahnya tidak akan bisa besar-besar. Mungkin kayak rebutan nutrisi gitu ya. Tapi kalau pohonnya masih muda, mungkin masih sehat, itu tidak apa-apa sampai 5 rumpun. Kalau tidak dibatasi maksimal 3. Ya, antara 3 sampai 5. Jangan sampai lebih, karena apa? Nantinya buahnya tidak bisa optimal. Bisa berbuah tapi nggak bisa besar-besar. Nah, buah kan tentunya sebagai pengusaha kita semua mengharapkan buahnya menjadi besar-besar. Itu pertama ya, bicara mengenai ranting yang tidak berbuah dipotong. Jadi bukan dipotong. Jadi Tuhan itu kalau kita bicara, kalau kita hidup kita sebagai orang Kristen tidak berbuah, kita dipotong, dibunuh. Enggak, saudaraku. Tuhan tidak mengatakan itu. Tuhan kita tidak seperti itu. Tapi Tuhan kita sebagai pengusaha, dia akan membuat kita ini bagaimana caranya supaya bisa berbuah, diangkat ya, dirawat istilahnya, dibikinkan tempat tuh supaya kita bisa merambat. Demikian pula kehidupan Kristen kita. Kalau kita mungkin selama kehidupan Kristen kita kurang bisa berbuah, mungkin kita harus mengkoreksi. Bagaimana koreksinya? Nah, kita harus kembali. Dikatakan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Kamu yang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, beberapa dari kita sudah bersih karena firman. Ya, terus ada lagi lanjutnya.
Kita lihat di ayat berikutnya dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini ayat 4. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau sebagai ranting itu harus melekat pada pokok anggurnya. Nah, supaya kita hidupnya bisa merekat, kita harus berbuah. Mungkin kita masih belum berbuah baik, belum berbuah banyak, belum kelihatan buahnya. Tapi ketika kita hidupnya melekat, seperti ranting melekat pada pokok anggur, tinggal di dalam Tuhan, seperti Tuhan katakan, tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu. Nah, kita akan dibuat Tuhan berbuah. Seperti pengusaha kebun anggur yang membuatkan tempat untuk bisa rantingnya ini merambat. Itu kita akan dibuatkan tempat di mana kita itu bisa bersekutu, kita bisa melatih ibadah kita bisa mengalami proses dalam kehidupan kekristenan kita, supaya karakter kita dibentuk makin menyerupai Kristus. Ya, itu penting sekali, saudara. Jadi kita jangan putus asa, ngomong, oh, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, saya doa tidak bisa, saya tidak ngerti baca firman, saya tidak bisa pelayanan, saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa semua. Oh, enggak. Ketika saudara melekat kepada Tuhan, ya, melakukan meluangkan satu disiplin rohani, ya, berupa saat teduh, saudara baca firman Tuhan, saudara melatih ibadah saudara ke gereja, saudara melakukan pujian penyembahan, dan saudara memiliki kehidupan doa yang baik. Saya percaya firman Tuhan mengatakan dia akan mengangkat saudara, supaya saudara ini kalau misalnya rantingnya pohon anggur ini tidak sampai melekat di tanah, tapi saudara bisa menjulur, ya. Nah, di situ saudara nanti akan dibuat berbuah ketika sebagai Tuhan, sebagai pengusaha itu merawat saudara. Nah, terus dikatakan lagi di bagian keduanya, dikatakan seperti ini, bahwa dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Loh, sudah berbuah kok malah dibersihkan. Itu bahasa Inggrisnya itu pruning, ya. Pruning itu kayak dibersihkan, ya, dipotongin yang ranting-ranting yang tidak perlu. Jadi gini, saudaraku, pruning itu bisa dalam bentuk dipotongin ranting-ranting yang tidak perlu, bisa juga dalam bentuk, karena kebanyakan dari kebun anggur ini kan ada di dalam 4 musim, ya. Jadi kalau biasanya dari musim dingin itu kan banyak salju, banyak beku, ke musim semi lah. Mulai musim semi ini kalau misalnya tidak dibersihkan dengan air, disemprot, biasanya disemprot sama air, itu yang namanya ranting-ranting itu bisa kayak tertutup oleh banyak debu, bahkan banyak sekali jamur-jamur, ya, yang bisa menghalangi pertumbuhan, ya. Musim spring dan musim bertunas itu kan namanya putik daripada bunganya anggur yang akan menjadi buah anggur ini mulai bertunas. Itu dia tidak bisa berkembang. Jadi harus dibersihkan dengan air. Kalau pengusaha anggur di luar negeri itu disemprot sama air sambil berjalan, disemprot supaya apa? Supaya semua menjadi bersih. Nah, jadi air yang dipakai untuk membersihkannya supaya apa? Buahnya menjadi lebih banyak, ya. Yang tadinya ranting tertutup oleh mungkin jamur atau bakteri atau apa, itu semua dibersihkan oleh air. Jadi juga kadang-kadang di pruning, yang kelihatan ranting-ranting yang tidak perlu itu dipotong sama pengusaha kebun anggur supaya apa? Buahnya lebih banyak. Terus di ayat 3 dikatakan, 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Loh, kok bersih karena firman? Nah, ini kaitannya apa sama air, ya? Ternyata kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 26 dikatakan dalam bahasa Inggris, ya, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Jadi gini, jadi dikatakan dia, ya, Kristus itu bisa mengkuduskan dan membersihkan jemaat, her, ya, mempelai wanita, jemaat gereja, dengan air melalui firman Tuhan. Kalau bahasa Indonesia dengan air dan firman Tuhan. Tapi kalau bahasa aslinya, the washing of water by the word. Jadi dengan air melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berfungsi sebagai air, ya, air yang hidup kalau dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau dalam bicara pohon anggur itu sebagai air yang dipakai oleh pengusaha kebun anggur supaya membersihkan rantingnya, supaya buahnya menjadi lebih banyak. Jadi firman Tuhan itu
kalau kita pakai untuk membersihkan, membasuh kehidupan kita, mungkin kita merenungkannya setiap hari. Kita membaca, mendengar firman Tuhan. Karena apa? Iman itu tumbuh dari pendengaran firman Kristus ya. Dikatakan firman Kristus kenapa? Karena firman yang berbicara mengenai Kristus. Jadi semua kita tahu bahwa perjanjian lama itu fokusnya adalah mereka itu bernubuat mengenai karya keselamatan, karya penyelamatan yang dilakukan oleh Mesias. Dan itu semua digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus di perjanjian baru, bahkan matinya dia di kayu salib, bangkitnya pada hari yang ketiga, dan kenaikan ke surga, bahkan dengan meterai Roh Kudus. Jadi semua itu fokusnya kepada Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, yang adalah air hidup dalam ini, terus kita mendengar firman yang berbicara mengenai Kristus, mengenai berita baik, kabar baik, Injil, gospel ya, berbicara mengenai nubuatan Kristus, semua mengenai Kristus, maka iman kita tuh makin tumbuh. Iman kita akan makin besar, kita akan makin mengenal Dia. Hidup kita akan melekat berada dalam Dia dan Dia di dalam kita. Jadi air atau firman Tuhan itu sangat penting sekali, saudaraku. Jadi tidak ada orang Kristen atau anak Tuhan yang tidak mau bergaul dengan firman Tuhan, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak. Karena firman itu penting. Dia bertindak sebagai air yang mengkuduskan kita, yang membuat kita, membasuh kita, dan membuat kita bertumbuh di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita makin mengenal Dia, supaya firman itu makin mengkuduskan kita ya. Dikatakan purge ya, itu membersihkan tuh bahasa Yunaninya katairo. Katairo itu artinya apa? To cleanse or of feel impurity. Jadi untuk membersihkan dari ketidakkudusan, ketidaksucian ya. To prune trees and vines from useless shot. Jadi kalau ada ranting-ranting yang tidak perlu di sebuah pohon anggur itu supaya dipotongin ya, dari kesalahan, dari apapun yang membuat semuanya tidak baik. Contoh dalam kehidupan kita tentunya tahu ya bahwa kita ini adalah produk dari masa lalu kita. Jadi kalau masa lalu kita, masa kecil kita ini bagaimana, itu mempengaruhi bagaimana kita besar. Nah, tetapi Tuhan tidak kepingin kita itu hidup di masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan ya. Kita banyak disakiti orang. Nah, orang yang biasanya gampang marah, gampang emosian, yang selalu cari perhatian itu pasti ada masalah di masa lalunya. Orang yang selalu cari perhatian mungkin dia kekurangan kasih sayang. Jadi mungkin kalau kita lihat ada anak-anak yang super nakal ya, hiperaktif di kelas, selalu mencari perhatian dengan melakukan kenakalan, itu biasanya di rumah dia kurang perhatian dari orang tuanya. Nah ini sesuatu yang sangat umum terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bertobat, saudaraku, Tuhan minta itu kita tuh supaya hidup kita itu berbuah. Paling tidak buah karakter ya. Nah buah karakter bagaimana? Ya kita harus keluar dari manusia lama kita. Kalau dulunya kita itu mungkin disakiti sama banyak orang, mengalami kepahitan. Jadi kalau kita itu ibaratnya jawab omongannya orang itu ketus. Karena apa? Kita sering disakiti orang. Nah Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau dengan firman-Nya sebagai air, firman yang hidup itu bisa membasuh kita. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan, dibersihkan dari ketidakkudusan. Supaya kita berbuah karakter yang seperti Kristus. Jadi penting sekali. Jadi katairo ya, dibersihkan. Itu artinya apa? Di cleanse ya, of filth, impurity. Jadi kita semua itu mau dikuduskan supaya buah kita itu kelihatan ya. Dalam hal ini buah karakter. Nah kita sendiri kalau lihat di Imamat 8 ayat 6-9 dikatakan mengenai air ini ya. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dibasuhnyalah mereka dengan air, sesudah itu dikenakan kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dikenakan gamis, dikenakan baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Jadi apa? Untuk menjadi imam, untuk melayani di bait Allah, mereka harus mengenakan jubah imam. Nah, sebelum mereka mengenakan jubah imam, mereka harus dibasuh di kolam pembasuhan, di bejana pembasuhan, dengan air. Ya, seperti beberapa saudara kita masih menganut perjanjian lama, mereka itu kalau mau berdoa, mereka harus membasuh kaki tangan mereka, muka mereka. Itu adalah gambaran dari betapa pentingnya air dalam kehidupan saudara dan saya. Khususnya Tuhan minta kita semua untuk berbuah, dan untuk kita bisa berbuah kita harus dibersihkan.
ya oleh air. Ya, itu sangat penting sekali saudaraku. Jadi Tuhan minta setiap daripada kita harus berbuah. Ya, entah itu buah jiwa, memenangkan jiwa, menjadi saksi Kristus ya. Entah itu buah karakter, yang karakter lama kita diubahkan menjadi makin hari makin menyerupai dengan karakter Kristus, ataupun buah karya yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga hidup kita ini bisa bermakna ya untuk kerajaan sorga dan untuk kehidupan manusia. Tapi misalnya hidup kita belum berbuah pun, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengangkat kita. Selama apa? Selama kita melekat sama Tuhan. Selama kita hidup dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita punya kehidupan doa yang baik. Kita punya saat teduh. Mau melatih ibadah kita. Punya spiritual habit ya. Atau punya kehidupan spiritual yang kita pelihara. Ya. Pelihara dengan latihan ibadah, kehidupan doa, pembacaan firman, perenungan firman. Bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, maka firman Tuhan yang merupakan air yang hidup itu akan membasuh kehidupan kita. Sehingga mungkin dulunya kita buahnya kurang banyak atau mungkin belum kelihatan buahnya. Tuhan berjanji, ketika kita melekat dengan Dia, maka Tuhan akan membuat hidup kita berbuah. Mari saudaraku, kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan firman ini dengan mulai punya kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap daripada kami bahwa kami harus hidupnya berbuah supaya buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan berkatilah setiap daripada kami Tuhan supaya hidup kami bisa berbuah seperti yang firman-Mu katakan, ketika kami melekat padamu, Tuhan akan membuat kami berbuah. Melalui kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus dengan meterai Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita orang percaya, yang melindungi, memberkati, menyertai, menolong setiap daripada kita. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama mengatakan, Haleluya, Amin. Tuhan Yesus memberkati.